Assalamualaikum, berjumpa kembali bersama Ustazah Arafah. Bagaimana teman-teman? Semoga semua dalam kondisi sehat. Nah, jangan lupa berdoa ya sebelum belajar. Oke, Ustazah mau cek kesiapannya. Bagaimana kondisi? 554 siap. Oke, siap kita belajar. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Mencari Tuhan di antara bintang, bulan dan matahari, Nabi Ibrahim diperlihatkan kekuasaan Allah menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati. Sejak kecil, Nabi Ibrahim terpelihara dari perbuatan jahat. Beranjak besar, ia pun mulai mempertanyakan siapa dirinya dan mengapa kaumnya menyembah berhala-berhala dari batu. Manusia yang tak dapat berbuat apa-apa. Ibrahim tak percaya bahwa berhala-berhala buatan manusia itu merupakan Tuhan yang harus disembah. Karena itu, ia pun mulai mencari Tuhan yang sebenarnya. Dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 76-78 disebutkan, ketika malam gelap, Ibrahim melihat sebuah bintang lalu ia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi tak kala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian ketika melihat bulan terbit, Ibrahim berkata, "Inilah Tuhanku." Tapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Lalu saat melihat matahari terbit, Ibrahim berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Maka tak kala matahari itu terbenam, ia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas dari apa yang kamu persekutukan." Dari pencarian ini, Ibrahim pun berkeyakinan Tuhan tidak akan pernah mati. Karena jika Tuhan mati, berakhirlah kehidupan di dunia ini. Dengan keyakinan itu, Ibrahim pun meminta bukti bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa menghidupkan makhluk-makhluk yang sudah mati. Dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 260 disebutkan, Allah pun memerintahkan Nabi Ibrahim mengambil 4 ekor burung dan kemudian mencincangnya. Burung-burung yang sudah dicincang itu diletakkan pada setiap bukit. Kemudian Allah menyuruh Ibrahim memanggil mereka dan burung-burung pun terbang ke arah Nabi Ibrahim. Di tata surya kita ada miliaran, mungkin triliunan objek yang mengorbit matahari. Ada bebatuan angkasa luar yang terlalu kecil untuk disebut planet. Sehingga ada yang diberi nama komet, asteroid, meteoroid, meteor, dan meteorit. Dengan begitu banyak julukan, arti dari masing-masing nama tidak mudah diingat oleh orang awam. Lalu apa bedanya asteroid, meteorit, dan komet? Sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Aktifkan juga notifikasi loncengnya, biar kamu dapat info video terbaru dari Ilmunesia. Asteroid adalah sisa bebatuan dari pembentukan planet-planet di tata surya. Mereka kebanyakan mengorbit matahari di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter, dengan ukuran berkisar sebesar mobil hingga planet kerdil. Pada pandangan pertama, asteroid mungkin tampak seperti batu ruang angkasa berusia miliaran tahun. Tetapi, sisa-sisa tata surya kuno ini muncul dalam segala bentuk, ukuran, dan warna yang berbeda. Meskipun perawakannya kecil, asteroid juga disebut planet minor atau planetoid. Ukuran mereka berkisar antara 1 meter hingga hampir seperempat ukuran bulan atau berdiameter 950 km. Sebagian besar asteroid terlihat seperti kentang antariksa raksasa, dengan bentuk dan permukaan lonjong yang ditandai oleh banyak kawah yang disebabkan oleh tabrakan dengan asteroid lainnya. Hanya sejumlah kecil asteroid yang cukup besar yang gravitasinya bisa membentuk mereka menjadi seperti bola seperti planet kerdil. Komposisi asteroid umumnya berasal dari reruntuhan puing bebatuan yang terdiri dari tanah liat dan batu silikat, hingga penggabungan logam yang terang dan padat seperti besi atau nikel.
Hampir semua asteroid ditemukan di daerah berbentuk donat antara Mars dan Jupiter yang disebut sabuk asteroid. Sabuk ini terbentuk tidak lama setelah kelahiran Jupiter. Ketika gravitasi planet raksasa itu menjebak sisa-sisa pembentuk planet, menyebabkan mereka bertabrakan satu sama lain dan membentuk jutaan asteroid yang kita lihat pada hari ini. Yang kedua yaitu komet. Komet bisa diartikan sebagai bola salju ruang angkasa yang kotor. Sebagian besar komet terbentuk dari es dan debu yang berasal selama kelahiran tata surya pada periode 4,6 miliar tahun silam. Kebanyakan komet memiliki orbit yang stabil di bagian luar tata surya dengan melewati Neptunus. Selama ribuan tahun, penampakan sebuah komet menimbulkan ketakutan dan kekaguman di kalangan umum. Astronom pada zaman dahulu percaya bahwa kemunculan komet menandakan kematian pangeran dan menentukan hasil perang. Sedangkan para astronom modern tahu bahwa komet adalah sisa lapisan es dari bahan yang membentuk tata surya kita pada miliaran tahun lalu. Bola salju ini kemudian membentuk inti pusat sebuah komet yang ukurannya kurang dari beberapa mil. Ketika sebuah komet mendekati matahari dan es mulai menyublim dari padat menjadi gas. Proses ini menghasilkan atmosfer di sekitar komet yang dapat tumbuh hingga ribuan mil, yang kemudian disebut koma. Tekanan radiasi dari matahari menghembuskan partikel debu dalam koma untuk menghasilkan ekor komet yang panjang dan cerah. Perbedaan antara komposisi asteroid dan komet kemungkinan berasal dari cara dan tempat keduanya dilahirkan. Meski asteroid dan komet terbentuk pada saat yang sama, namun mereka tidak tercipta dengan kondisi yang sama. Tata surya terbentuk dari nebula matahari, awan gas, dan debu. Di pusat nebula, matahari dilahirkan melalui keruntuhan gravitasi. Karena keruntuhan inilah yang melepaskan panas. Wilayah pusat nebula lebih panas dan lebih padat, sedangkan daerah luar lebih dingin. Asteroid terbentuk di dekat pusat nebula, di mana hanya bebatuan atau logam yang bisa tetap solid di bawah suhu ekstrim. Komet terbentuk di luar force line, tempat yang cukup dingin bagi air cair dan gas, seperti karbon dioksida untuk membeku. Karena itu, komet umumnya hanya ditemukan di ujung tata surya, di dua daerah bernama Kuiper Belt dan Oort cloud. Kemudian ada meteoroid, meteor, dan meteorit. Meteoroid adalah batuan ruang angkasa yang asal mulanya dari tata surya. Meteoroid terlalu kecil untuk dianggap asteroid atau komet. Tetapi banyak juga meteoroid yang merupakan pecahan dari asteroid dan komet. Jika meteoroid masuk ke atmosfer sebuah planet, mereka menjadi meteor. Para ilmuwan memperkirakan lebih dari 48 ton material meteoroid jatuh ke bumi setiap hari. Jika sebuah meteor mampu bertahan saat melalui atmosfer dan sampai di tanah, maka itu disebut meteorit. Pernahkah kamu mendengar kata satelit? Satelit berasal dari kata Latin sateles yang berarti pelayan atau yang mematuhi pihak lain. Satelit adalah suatu benda yang mengorbit benda lain dengan rotasi atau revolusi tertentu. Satelit dibagi dua, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Nah, kali ini kami akan membahas tentang satelit buatan atau satelit yang dibuat oleh manusia dengan fungsi tertentu. Cara kerja satelit dibagi dua cara, yaitu uplink dan downlink. Uplink adalah transmisi yang dikirim dari bumi menuju ke satelit, sedangkan downlink adalah transmisi dari satelit ke bumi. Berikut adalah beberapa jenis satelit buatan berdasarkan fungsinya. Satelit komunikasi merupakan satelit yang digunakan untuk sistem komunikasi jarak jauh, baik untuk layanan telepon, data, maupun internet. Satelit astronomi merupakan satelit yang digunakan untuk mengamati benda luar angkasa. Satelit cuaca merupakan satelit yang digunakan untuk mengamati iklim dan cuaca di bumi. Satelit navigasi merupakan satelit yang digunakan untuk mengetahui lokasi tertentu di bumi melalui sinyal. Satelit tenaga surya merupakan satelit untuk menghasilkan sumber energi matahari.
Itulah beberapa jenis satelit buatan. Selanjutnya kami akan memaparkan dampak dari satelit. Dampak positif satelit antara lain, pertama, menjadi alat bantu dalam bidang sains dan teknologi. Kedua, dapat menjadi alat pertahanan militer suatu negara. Ketiga, dapat berfungsi sebagai observatorium dan stasiun luar angkasa. Dampak negatif satelit antara lain, pertama, membahayakan bumi jika satelit jatuh. Kedua, menjadi sampah luar angkasa saat satelit tidak lagi digunakan. Ketiga, mengganggu sistem tata surya apabila satelit keluar dari orbitnya. Satelit alami. Di siang hari, objek paling terang di langit yaitu matahari. Sedangkan saat malam hari, kita tahu objek paling terang di langit yaitu bulan. Bulan merupakan satelit alami yang dimiliki oleh planet bumi. Sebenarnya, apa sih satelit alami itu? Satelit alami adalah benda luar angkasa bukan buatan manusia yang mengorbit sebuah planet atau benda lain yang lebih besar daripada dirinya. Pada dasarnya, terminologi ini berlaku juga bagi planet yang mengelilingi sebuah bintang, atau bahkan sebuah bintang yang mengelilingi pusat galaksi tetapi jarang digunakan. Bumi sendiri sebenarnya merupakan satelit alami matahari. Di sisi lain, satelit buatan adalah benda buatan manusia yang beredar mengelilingi benda lain, misalnya satelit Palapa yang mengelilingi bumi. Dalam sistem tata surya kita, terdapat sekitar 137 satelit alami. Tentu saja, 137 satelit alami tersebut mengorbit di 6 planet. Dan perlu kamu tahu bahwa planet Merkurius dan planet Venus tidak memiliki satelit. Selain planet itu, sejumlah planet Katai seperti Pluto, Eris, dan Haumea juga memiliki satelit sendiri. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai pengertian satelit alami. Nah, demikian tadi video-video mengenai keanggotaan tata surya. Selamat belajar. Ustazah mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.